Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See me again. Selamat berjumpa lagi dengan saya Haji Muhammad Saud MPD dari SMA 7 Kota Bekasi. Let me explain about the topic of writing an application letter. Izinkan saya kepada Anda semua untuk menjelaskan sebuah topik materi untuk siswa SMA ya, kelas 12 yang merupakan kebutuhan bagi kita semua nanti, yaitu merupakan penulisan sebuah surat lamaran kerja ya. Tentunya kita kuliah dan belajar, sekolah, kita bertujuan untuk mencari pekerjaan ya yang kita inginkan. Maka kita harus menguasai bagaimana cara membuat satu surat lamaran kerja. Mudah-mudahan dengan topik ini kita bisa akhirnya nanti memahami bagaimana cara menulis sebuah surat lamaran kerja dalam format bahasa Inggris. Well, students, baik kita mulai dari the first slide ya. Attention please, ya, mari kita perhatikan dengan seksama, mudah-mudahan bisa kita pahami. Oke. Let's we start from definition ya. Kita mulai dengan definisi pengertian. Application letter that you write to a company or organization when you are applying for a job. Apa itu application letter? Apa ini artinya? Surat lamaran kerja ya. Surat lamaran kerja adalah sebuah surat yang kita tulis untuk perusahaan atau organisasi di mana kita lamar pekerjaan tersebut, di mana kita melamar sebuah posisi pada perusahaan tersebut ya, atau kantor tersebut. Oke, ini pengertian definisinya. Kemudian kepentingannya adalah kita baca bersama. The letter of application is like a personal sales letter because of its task of selling the personality and qualification to the applicant future employee. Apa coba maksudnya ini? Surat lamaran adalah bagaimana kita bisa memasarkan diri kita atau menjual diri kita ya, kepada orang yang akan membeli atau membutuhkan kita, memasarkan diri kita karena ada tugas ya, tugas secara pribadi, bagaimana kita bisa membeli, menunjukkan diri kita, bisa menjual diri kita, kepribadian kita, keterampilan kita terhadap posisi pekerjaan yang kita lamar. Kira-kira seperti itu pengertiannya ya. Jadi kita harus menunjukkan bagaimana kita bisa, bagaimana skill yang kita punya, bagaimana keterampilan kita, bagaimana kepribadian kita bisa dipercaya oleh orang lain atau perusahaan yang kita lamar, pekerjaan yang kita lamar, agar kita bisa diterima tentunya lamaran kita ya dalam perusahaan tersebut. Oke. Tujuannya adalah to secure an interview, eventually to obtain a job. Ya, karena dalam pekerjaan pasti ada interview ya. Apa ini interview? Jadi nanti kalau kita melamar pekerjaan, ini kita akan melewati satu proses interview atau wawancara. Jadi biar aman ya, atau interview kita bisa berjalan dengan lancar dalam melamar pekerjaan kita, kemudian eventually to obtain a job. Juga kita bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, itu tujuannya ya dari membuat surat lamar pekerjaan. Ini bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan ya. Ada headings, ada inside address, ada salutation, ada body of the letter, ada complementary clause, ada signature. Baik, nanti mari kita kenali, kita jelaskan satu persatu ya, apa pengertian dari masing-masing bagian-bagian surat ini. Ini seperti ini harus kita kenali bentuk suratnya. Yang pertama, headings contains the address of the sender
and the date on which the letter is being written. Nah, apa maksudnya ini? Heading adalah kepala ya, kepala dari surat ya. Contains the address of the sender. Apa ini artinya? Berisi dari alamat pengirim. Berisi alamat pengirim dan tanggal di mana surat ditulis ya. Jadi isinya apa? Berisi tentang alamat si pengirim dan tanggal surat ditulis ya. Contohnya ini ya, contohnya ini alamat dari pengirim ya. Pengirim berarti yang mengirimkan surat lamaran. Nah, kemudian ditulisnya tanggal berapa. Nah, ini contohnya ya, dari heading ya, atau kepala surat. Well, next. Ini contoh ya, heading kepala suratnya seperti ini. Nah, ini surat keseluruhan, nah ini kepalanya di sini. Headnya ya. Oke, clear ya. Next. Nah, kemudian alamat, address ya, inside. Alamat ya, dalam surat disebutnya inside address. Contains the name of the employer, his or her position, company's name, and the address of the company of organization. Apa maksudnya adalah berisi dari nama employer. Employer adalah orang yang mau kita lamar ya. Bos ya, position, posisinya, nama perusahaan, alamat dari perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi intinya adalah apa? Berisi tentang nama dari yang kita lamar, yang punyanya ya, yang mempunyai perusahaan, posisi dia sebagai apa, nama perusahaannya apa, alamat perusahaannya apa. Seperti itu kira-kira ya. Contohnya ini, Dr. John di Philadelphia Residence. Ya, ini adalah nama ya, nama dari yang punya perusahaan. Kemudian Duffel Company, alamatnya, kemudian Taft Avenue, kemudian alamat ya, alamat dari perusahaan yang kita lamar. Oke, menjadi jelas ya, it's clear. Next. Nah ini contoh ya, sudah ada dua bagian tadi kita kenalkan. Ini heading, kepala suratnya, ini address, alamat, inside addressnya tadi ya, berisi tentang nama yang empunya yang kita lamar dan nama dari alamat perusahaan yang kita lamar. Oke, sudah dua bagian surat yang kita perkenalkan. Next. Yang bagian ketiga adalah salutation. Salutation adalah apa pengertiannya? An expression of greeting to the employer that comes immediately before the body of the letter. Apa maksudnya? Salutation adalah ungkapan salam. Ungkapan salam kepada bos ya, atau kepada tuan yang kita lamar, ya, pada pimpinan perusahaan yang kita lamar. That comes immediately before the body of the letter. Ya, sebelum kita masuk kepada body atau inti dari surat lamaran kita. Sebelum kita masuk ke isi surat yang utama, kita harus menuliskan salam ya kepada yang punya dari perusahaan yang kita lamar. Contoh, Dear Dr. Venezuela. Ini adalah contoh dari salutation ya. Salutation artinya salam ya, greetings. Next. Nah, sudah tiga ya. Apa tadi? Bagian surat yang sudah kita pelajari, heading, address, alamat, kemudian salutation ya, salam kepada yang perusahaan yang mau kita lamar. Next. Nah, ini bagian inti adalah yang nomor 4, body of the letter. Badan atau isi dari surat ya. It is in this part where you may convey all the messages you want your reader to understand. Nah, ini adalah bagian surat di mana yang mau kita sampaikan, semua pesan yang mau dibaca dan dipahami oleh orang yang kita lamar, atau bos atau tuan atau yang punya perusahaan yang kita lamar. Jadi semua pesan intinya ada di sini ya, di body of the letter. Oke, kita lihat bagian-bagian dari body of the letter ya, di next slide. Nah, contoh paragraf 1 nih ya, dari body of the letter, kita mulai dari first paragraph. A
attract the attention of the employer. Ya, yang bisa menarik dari employer, dari bosnya akan kita lamar ini, biar bosnya atau yang punya perusahaan tertarik dengan lamaran kita atau surat lamaran kita. Contohnya adalah, jadi di bagian ini, the first sentence, the way the writer come to know of the job opening. From whom, from what publication, advertisement, or any source of information did you learn the job opening? Apa maksudnya? Di sini ya, bagian paragraf 1 ini kita mengungkapkan tentang apa namanya, dari mana kita tahu lamaran kerja tersebut, ya, dari mana kita tahu informasi tentang posisi lamaran kerja yang mau kita lamar. Contohnya di sini, my past professor Dr. Nora Garasia has informed me telah menginformasikan kepada saya, an opening in your company, ada sebuah pembukaan lowongan pekerjaan di perusahaan Anda dalam posisi for an accounting major who is interested in major accounting. Dalam posisi accounting ya intinya. Nah, ini adalah tentang bagian pertama ya, first paragraph 1 dari body of the letter, berisi tentang dari mana kita tahu atau informasi tentang lamaran yang surat lamaran atau posisi kerja yang kita lamar. Next one. Nah, ini adalah kalimat yang kedua, the exact purpose of the writer. Tujuan dari penulis atau kita sebagai penulis, tujuan kita mau apa gitu ya. Kita mau melamar, contoh bahasanya adalah I should like to be considered for this position. Apa maksudnya adalah ya saya ingin melamar dalam posisi ini, dalam posisi accounting atau apa contohnya ya. Ini kita ungkapkan pada kalimat kedua ya dalam paragraf ini. Oke, menjadi jelas ya. Next one. Nah, sudah 3 ya tadi. 3 bagian dari surat, body of the letter. Yang pertama heading, kepala surat. Yang kedua address, alamat. Yang ketiga apa ini? Salutation, salam ya kepada majikan atau bos yang akan kita lamar. Kemudian yang ini adalah first paragraph. First paragraph adalah berisi tentang apa tadi? Informasi dari mana kita tahu ada lowongan pekerjaan atau ada vacancy. Kemudian posisi kalimat yang mau kita lamar adalah dengan kalimat yang baik kita ungkapkan I should like to be considered for this position. Ini bahasanya harus polite dan sopan bahwa kita akan melamar pada posisi tersebut. Menjadi jelas ya. Ini masih paragraf 1. Next one. Paragraf yang kedua dalam body of the letter. Paragraf kedua isinya apa? Create the employee's interest or desire in your application by indicating your educational attainments. Apa maksudnya adalah menciptakan minat ya atau hasrat dalam lamaranmu agar indicating your educational attainment. Artinya adalah bahwa mengindikasikan tentang pendidikan ya. Pendidikan yang sudah kita tempuh ya. Tentunya kita sudah pernah sekolah atau kuliah. Nah, intinya adalah background atau latar belakang pendidikan kita diungkapkan pada paragraf ini. Pada paragraf kedua contoh, example, I'm a recent graduate of University of Nova. The accounting courses and training I obtained from an institution stress up-to-date procedures, principles, theories that will enable me to have expertise in the job I'm applying for. Ini adalah mengungkapkan tentang latar belakang pendidikan Anda, latar belakang pendidikan kita diungkapkan pada paragraf ini ya. Dari universitas mana, kemudian pelatihan apa yang sudah pernah kita miliki, kemudian kita ingin melamar pada posisi tersebut sehingga ada kecocokan dengan latar belakang pendidikan dengan posisi pekerjaan yang akan kita lamar. Seperti itu kira-kira ya pengertiannya, isi dari paragraf kedua. Oke, clear? Next one. Nah, sudah ya, sudah ada berapa posisi? Kita sudah sampai pada
body of the letter pada paragraf yang kedua. Ini isinya yang barusan adalah tentang ungkapan dari latar belakang pendidikan kita ya dan posisi yang akan kita lamar. Oke, menjadi jelas. Next. Nah, paragraf ketiga, third paragraph. Apa ini isinya? Indicate your work experience and training session attended. Apa maksudnya? Juga masih mengindikasi tentang pengalaman-pengalaman pekerjaan kita yang sudah kita punya dan latihan-latihan atau training yang pernah kita tempuh ya. Contoh pada paragraf ini, contohnya kalimatnya adalah atau paragrafnya adalah, for almost 5 years I have worked in the accounting department of CCP accounting firm. My experience in this company gave me a lot of knowledge about the techniques and terminology particular to this job. During this period, I also worked as a part-time accountant at a seaside corporation. My past experience in these two companies will help me adjust to a program in a short span of training period. Oke, ini contoh dari paragraf ketiga ya. Apa jadi intinya adalah di sini pada paragraf ketiga ini kita ungkapkan tentang pengalaman pekerjaan yang sudah pernah kita punya sebelumnya. Oke, mungkin juga ada pelatihan yang pernah kita tempuh dalam masa itu ya, dalam masa pekerjaan yang sudah kita punya. Oke, sudah pernah bekerja di mana, kemudian training apa saja yang sudah pernah diikuti atau ditempuh. Clear ya? Jelas? Oke, next. Nah, ini contoh dari paragraf ketiga ya. Tadi sudah diungkapan yang dicetak. Ini adalah contoh dari ungkapan paragraf ketiga tentang pengalaman pekerjaan yang sudah kita punya beserta pelatihannya. Next. Paragraf keempat, fourth paragraph, apa isinya? Personal attitude, interest, qualities, activities towards the job. Apa maksudnya? Tentang perilaku ya. Kemudian tentang minat, tentang kualitas, tentang aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Contoh kita baca biar jelas. Oke. To have a chance to get into a higher pace of accounting, I plan to push through with my accounting training through a school program in the evening. Nah, ini masih berkaitan dengan paragraf yang tadi. Diungkapkan untuk mendukung paragraf yang ketiga tadi tentang pelatihan sudah kita punya, tentang posisi kerja yang kita lamar. Di sini diungkapkan pada paragraf keempatnya adalah mendukung paragraf ketiga tadi, masih berkaitan, yaitu kita pernah ya menjadi ikut pelatihan accounting. I plan to push through my accounting training. Ya, saya ikut juga program pelatihan pada malam hari. Ini diungkapkan tentang pelatihan yang juga pernah tempuh atau mendukung dari pelatihan yang sudah kita ungkapkan dalam paragraf ketiga tadi. Jadi masih berkaitan nih paragraf keempat dengan ketiga. Jadi paragraf keempat ini adalah mendukung keterangan yang sudah diungkapkan dalam paragraf ketiga tadi ya, tentang posisi dan pelatihan yang pernah kita tempuh sebelumnya. Oke, clear? Next one. Nah, seperti ini contohnya. To have a chance into good higher pace accounting, I plan to push through with my accounting training through a school program in the evening. Jadi kita pernah ikut program training ya, meskipun pada malam hari, untuk menunjang dari keterampilan atau posisi sebagai accounting. Hubungan tentunya dengan posisi pekerjaan yang akan kita lamar. Clear ya? Nah, paragraf kelima, apa ini? Fifth paragraph isinya, paragraf kelima, to make the employer believe that you are the right person the company has been looking for, adalah untuk membuat bos atau majikan atau yang punya perusahaan atau kantor yang kita lamar itu percaya dengan diri kita, sehingga kita adalah orang yang dibutuhkan di perusahaan tersebut. Example, I enclose is my resume to give a more detailed information about my qualification. Apa maksudnya adalah saya lampirkan, enclose ini lampirkan ya, resume tentang atau namanya tulisan tentang diri kita ya, yang lebih rinci tentang kualifikasi yang pernah kita punya atau yang kualifikasi yang kita miliki. Nah, jadi
pada paragraf kelima ini kita meyakinkan bos atau yang majikan yang kita lamar ini bisa memilih kita sebagai orang yang tepat untuk menempati posisi tersebut dengan mengungkapkan informasi-informasi yang kualifikasi yang pernah kita miliki sebelumnya melalui pelatihan-pelatihan tentu saja. Oke, ini jelas. Next one. Ini contohnya ya. Kita lampirkan lampiran tentang informasi atau kualifikasi yang sudah kita miliki. Next one. Paragraf ke-6, apa isinya paragraf ke-6? The sixth paragraph, urge the employer to act on your application letter by requesting for an interview. Oke, mari kita pada paragraf ke-6 ini kita mengungkapkan tentang harapan kita agar kita bisa diterima atau lanjut pada sesi berikutnya, yaitu biar kita dipanggil dalam interview. Interview adalah menandakan bahwa mudah-mudahan lamaran pekerjaan kita diterima. Maka kita harus masuk pada fase ini. Kita yakinkan pada paragraf 6 ini atau paragraf ini. Kita lihat contoh kalimatnya. May I have a personal interview? You can reach through this telephone number. Nah, apabila mudah-mudahan kita bisa masuk dalam proses interview, nanti bisa dikontak ke nomor ini. Ini kita ungkapkan seperti itu ya, agar kita bisa dipanggil untuk interview, untuk proses lamaran pekerjaan kita mudah-mudahan bisa diterima. Kira-kira seperti itu ya maksud dari paragraf ke-6 ini isinya. Next one. Ini contoh ya di paragraf ke-6 ini tentang bahwa kita bisa dipanggil dalam proses interview. Oke, yang terakhir adalah yang bagian kelima adalah complementary clause. Penutup ya, save to end a message just as goodbye serve to end a conversation. Conversation artinya adalah di sini adalah penutup ya, salam penutup. Contohnya example, very truly yours ya, hormat kita, hormat saya, hormat kami ya. Di sini penutup surat. Nah, isinya contohnya seperti ini. Next one. Nah, ini contoh ya, complementary clause, penutup surat, very truly yours, bisa sincerely yours ya. Banyak di sini ya penutup-penutup surat. Nah, ini disebut complementary clause. Yang terakhir adalah bagian ke-6, signatures contains the name of the signature of the writer. Apa signature? Adalah tanda tangan. Oke, berisi dengan nama dan tanda tangan dari pelamar yang menulis surat lamaran ya. Contohnya ini ada nama dan tanda tangan si pelamar pada bagian ini. Next one. Nah, ini isi surat secara keseluruhan dari heading, address, salutation, penutup, complementary clause, dan signature, tanda tangan ya. Ini isi surat keseluruhan. Next one. Oke. Thank you. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga bisa dipahami penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. And selamat jumpa, see you in the next session dalam sesi berikutnya. Goodbye, stay healthy. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.